Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Umar, mahasiswi IAIN Sultan Amai Gorontalo, program studi Pendidikan Agama Islam, kelas 1D. Baik, di video ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Ilmu dan Kebudayaan yang ditulis oleh Hiruma Frikazu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan yang pasti, sistematik, metodik, ilmiah, dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi. Ilmu membentuk daya inteligensi yang menghasilkan keterampilan atau skill. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh oleh manusia dengan syarat kriteria ilmiah yang merupakan kebenaran. Pada hakikatnya, tujuan ilmu untuk mempermudah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Van Melsen mengemukakan ada 8 ciri yang menandai ilmu. Yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodologis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Itu berarti adanya sistem dalam penelitian, metode maupun harus disusun logis. Kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. 3. Universalitas ilmu pengetahuan. Semua itu yang diketahui itu bersifat universal. Keempat, objektivitas, artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. Yang kelima, ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dikomunikasikan. Ilmu pada dasarnya sudah dilakukan peneliti ilmiah. Terdapat kesepakatan yang sesuai dengan fakta dan pengetahuan yang ada. Keenam, progresivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh. Bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi. 7. Kritis, artinya tidak ada teori yang definitif. Setiap teori terbuka bagi suatu peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data baru. 8. Ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan kebertahuan antara teori dengan praktis. Ilmu sebagai suatu cara berpikir. Ilmu merupakan suatu cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan pengetahuan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Ilmu merupakan produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang secara umum disebut sebagai berpikir ilmiah. Dari hakikat berpikir ilmiah tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa karakteristik ilmu.
Ilmu sebagai asas moral. Ilmu merupakan proses berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, atau secara sederhana, ilmu bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Kriteria kebenaran bersifat otonom dan terbebas dari struktur kekuasaan di luar bidang keilmuan. Bagi kaum ilmuwan, terdapat dua asas moral, yaitu meninggikan kebenaran dan pengabdian secara universal. Tentu saja, dalam kenyataannya, pelaksanaan asas moral ini tidak mudah sebab sejak tahap pengembangan ilmu pada kegiatan ilmiah dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dari luar. Kebudayaan. Kebudayaan didefinisikan pertama kali E.B. Taylor pada tahun 1871 dalam sebuah buku primitif, Culture, di mana kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup kepengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Allport, Vermont, dan Lincets mengidentifikasikan 6 nilai dasar dalam kebudayaan. Pertama, nilai teori. Kedua, nilai ekonomi. Ketiga, nilai estetika. Keempat, nilai sosial. Kelima, nilai politik. Dan keenam, yaitu nilai agama. Nilai-nilai ilmiah dan pengembangan kebudayaan nasional. Pengembangan kebudayaan nasional pada hakikatnya adalah perubahan kebudayaan yang sekarang bersifat konvensional ke arah situasi kebudayaan yang lebih mencerminkan apresiasi dan tujuan nasional. Proses pengembangan kebudayaan ini pada dasarnya adalah penafsiran kembali nilai-nilai konvensional agar nilai sesuai dengan tuntunan zaman. Peningkatan peranan keilmuan. Keadaan masyarakat kita sekarang masih jauh dari tahap masyarakat yang berorientasi pada ilmu. Bahkan dalam masyarakat yang telah terdidik pun masih merupakan koleksi teori-teori yang bersifat akademik yang sama sekali tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perlunya meningkatkan peranan dan kegiatan keilmuan pada pokoknya mengandung beberapa pemikiran di bawah ini. Pertama, ilmu merupakan bagian dari kebudayaan dan oleh sebab itu langkah-langkah ke arah peningkatan peranan dan kegiatan keilmuan harus memperhatikan situasi kebudayaan masyarakat kita. Kedua, ilmu merupakan salah satu cara dalam menemukan kebenaran. Ketiga, asumsi dasar dari semua kegiatan dalam menemukan kebenaran adalah rasa percaya terhadap metode yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut. Keempat, pendidikan keilmuan harus sekaligus dikaitkan dengan pendidikan moral. Makin pandai seseorang dalam bidang keilmuan, dianggap harus makin luhur landasan moralnya. 5. Pengembangan bidang keilmuan harus disertai dengan pengembangan bidang filsafat, terutama yang menyangkut keilmuan. Keenam, kegiatan ilmiah harus bersifat otonom, yang terbebas dari kekangan struktur kekuasaan. Pola kebudayaan. Pola kebudayaan muncul berdasarkan sistem suatu masyarakat. Perkembangannya dipengaruhi oleh ilmu menurut Surya Sumantri mengemukakan di negara kita telah mengalami
polarisasi membentuk kebudayaan sendiri. Polarisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah pembagian atas dua bagian kelompok orang yang berkepentingan, yang berlawanan. Polarisasi ini didasarkan kepada kecenderungan beberapa kalangan tertentu untuk memisahkan ke dalam dua golongan, yakni ilmu-ilmu alam dan ilmu sosial. Baiklah, itulah video saya mengenai artikel ilmu dan kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.